Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya. Ini sudah menunjukkan pukul 10 lebih 46 ya. Kita tunggu sampai sekarang pesertanya 53 ya. Di sini sebelum kita mulai pertemuan meeting lewat Vicon ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Saya persilahkan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dimulai. Ya, cukup. Selamat pagi ya anak-anak ya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, semoga sehat selalu. Sudah sarapan ya ini ya? Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. alhamdulillah ya, Pak Denny ikut senang. Kalian sebelum ikut kegiatan belajar, harapan Pak Denny kalian harus sarapan, kemudian mandi ya, jangan lupa untuk mengecas perangkat kalian ya, jangan sampai nanti di tengah perjalanan kalian kehabisan baterai ya, apalagi kuota dicek terlebih dahulu. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyiapkan perangkat pemrograman visual ya. Di sini sebelumnya kita skenariokan terlebih dahulu. Saya share screen ya terlebih dahulu supaya jelas. Ini nanti langkah pembelajarannya. Yang belum tampak layar ditunggu dulu, kemungkinan masih jaringan. Ya, di sini skenario pembelajarannya yang pertama kita Vicon. Nanti di sini kalian akan kita jelaskan bagaimana cara menyiapkan pemrograman visual sebelum kita menggunakannya. Kemudian setelah Vicon nanti akan saya munculkan ya, di layar ini saya munculkan materinya ya, materinya rekaman dari kegiatan kali ini ya, termasuk tutorial yang sudah saya buat. Jadi kalian bisa mengulang ya, mengulang langkah-langkah dari awal bagaimana menyiapkan pemrograman visual. Kemudian yang ketiga nanti yang akan muncul di layar kalian setelah Vicon yaitu adalah materi berupa PowerPoint ya. Jadi skenario pembelajarannya ini saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi nanti yang harapan Pak Denny untuk ke depan, dalam kalau sudah diumumkan ada Vicon, harapan Pak Denny kalian tepat waktu, jadi tidak ketinggalan informasi walaupun ini saya record kemudian saya munculkan, begitu ya. Itu sekilas skenario pembelajarannya. Ini saya tutup. Kemudian di sini Pak Denny akan mengenalkan kepada kalian kakak-kakak mahasiswa dari UKSW ya, Universitas Kristen Satya Wacana, yang membantu Pak Denny dalam menyampaikan pembelajaran informatika semester 2. Nah, pada kesempatan kali ini kakak-kakak kalian ini akan berkenalan terlebih dahulu, kemudian setelah berkenalan akan menyampaikan materi bagaimana cara menyiapkan perangkat pemrograman visual. Gitu ya. Ya. Kami persilahkan Mbak Rista atau Mbak Nona dulu ya. Saya dulu, Pak. Mbak Nona ini ya. 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 Baik, selamat pagi adik-adik. Pagi. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Ya, pagi. Baik, perkenalkan, nama kakak Aprilia Lendewara, biasa dipanggil Nona Wara. Terus kakak asal dari Sumbar dan sekarang belajar di Universitas Kristen Satya Wacana, mengambil jurusan PTIK. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Kak.
Mau kenal kembali. Nah, jadi selama semester ini kita akan selalu bertemu selama pembelajaran ini di semester ini. Nah, sekarang Kakak Risa akan memperkenalkan diri. Pagi adik-adik. Pagi. Selamat pagi kak. Perkenalkan, nama kakak Rizka, bisa dipanggil Rizka. Kakak juga berasal dari UKSW, sedang mengambil pendidikan komputer. Kakak berasal dari Universitas mana? Yang perkenalan dari kakak, semoga kita bisa bekerja sama dalam beberapa semester ke depan. Terima kasih. Ya, itu tadi perkenalan dari kakak kelas kakak kalian yang dari UKSW ya. Kemudian kita lanjutkan ke materi ya, menyiapkan perangkat pemrograman visual. Ini yang akan memulai Mbak Rista atau Mbak Nona lebih dulu Mbak ya? Silahkan di share screen. Baik, Pak. Baik adik-adik, apakah slide-nya sudah dilihat? Belum, Kak. Belum kak. Ya ditunggu dulu ya, yang belum ya, ini sudah muncul ini. Sudah kak. Oke. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Terima. Ya, baik. Nah, sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang mengenal aplikasi pemrograman Visual Spread. Sebelumnya, kakak mau bertanya, apakah kalian pernah mendengar kata "aku pernah melihat Scratch"? Pasti di antara kalian sudah ada yang mungkin memainkan Scratch atau juga belum. Jadi hari ini kakak memperkenalkan apa itu pemrograman Visual Scratch. Kita langsung saja masuk pada pengertiannya. Scratch adalah salah satu aplikasi pemrograman visual terbaik yang awalnya dikembangkan oleh MIT. Jadi Scratch ini adalah salah satu aplikasi pemrograman visual yang di dalamnya itu membantu kita untuk membuat sebuah video seperti animasi yang kalian lihat di TV. Di dalamnya itu ada seperti film animasi, jadi nanti adik-adik bisa secara mandiri membuat visualisasi atau animasi di Scratch ini. Jadi kalian sendiri bisa memproduksi sendiri gitu, sehingga dari misalnya kalau adik-adik sudah membuat sebuah animasi ini, kalian bisa membagikan juga ke YouTube atau di Instagram, di Facebook. Nanti orang-orang juga bisa melihat hasil kerja dari adik-adik. Dan banyak juga di luar sana yang menggunakan Scratch ini sebagai salah satu program untuk membuat
animasi seperti misalnya kita juga bisa buat di situ tuh kayak SpongeBob atau apa gitu, kita bisa buat di aplikasi Scratch ini. Jadi seperti itu pengertian dari aplikasi Scratch. Kita lanjut, sekarang itu kita akan fokuskan ke langkah-langkah mendownload Scratch secara online. Yang pertama ini adik-adik bisa lihat di PPT-nya. Yang pertama itu kita bisa membuka browser pencarian di Google. Terus setelah itu kalian bisa menuliskan link yang ada di sini, di sini di pencarian kalian, dan setelah itu kalian bisa memilih installer yang sesuai dengan sistem operasi di komputer kalian. Kebanyakan dari komputer kita itu menggunakan Microsoft Windows. Jadi pada saat mendownload itu nanti akan muncul di layar komputer kita itu pilihan download, dan nanti akan dikasih pilihan di situ maunya Windows, Microsoft Windows atau Mac OS, Android atau beberapa pilihan lain. Jadi adik-adik boleh menyesuaikan menggunakan Microsoft apa. Nah, misalnya adik-adik Microsoft-nya itu Windows. Nanti secara otomatis di situ kalian tinggal mengklik Windows, terus setelah itu akan muncul pilihan di situ untuk mendownload. Kemudian kalian boleh langsung mengklik tombol download, lalu akan muncul kotak dialog. Kotak dialog itu seperti kotak perintah yang meminta adik-adik untuk menyimpan. Untuk tempat menyimpannya itu maunya di D, di E atau di C. Nanti adik-adik bisa memilih di situ. Terus setelah itu memilih direktori penyimpanan itu seperti yang kakak bilang sebelumnya, itu bisa di file D, file E, atau file C. Itu tergantung pilihan adik-adik. Setelah itu kalian tinggal mengikuti langkah-langkah yang diminta setelahnya itu, karena untuk menginstal gitu. Setelah itu tunggu sampai proses download selesai. Biasanya itu proses downloadnya itu akan terlihat di samping kiri di sini, paling sebelah kiri dari laptop kalian nanti muncul seperti downloadan. Nanti kalau sudah selesai, secara otomatis juga akan tersimpan di file yang kalian tempati, misalnya di file D, nanti ada di situ. Nah, setelah kita mendownload Scratch secara online, kalian juga bisa langsung mendownloadnya atau menginstalnya di laptop kalian. Karena habis mendownload itu, Scratch atau aplikasinya itu tidak langsung muncul. Nah, kita juga harus melewati beberapa proses seperti diinstal dulu ke laptop kita, baru aplikasinya bisa muncul di komputer kita. Nah, langkah pertamanya itu kita menjalankan file Explorer yang terdapat di komputer. Misalnya kita klik di desktop kita, terus nanti kan muncul file Explorer itu atau hasil downloadan kita. Setelah itu kita cari di tempat download tersebut, misalnya tadi ada di file D, kita cari di situ, pasti muncul di situ aplikasi dalam bentuk hasil downloadan kita. Setelah itu kita klik filenya sampai nanti masih loading sebentar dan muncul seperti perintah juga untuk mendownload. Setelah kita melanjutkan downloadannya itu, nanti secara otomatis Scratch itu akan langsung muncul di layar komputer kita dan sudah bisa langsung kita gunakan juga. Seperti itu. Jadi langkah-langkah yang kita bisa gunakan itu adalah
ini yang sudah kakak jelaskan tadi. Nah, mungkin dari yang kakak jelaskan ini, adik-adik ingin bertanya, waktu dan kesempatan kakak berikan. Mungkin ada yang belum dimengerti tentang langkahnya untuk mendownload dari online dulu, terus installnya di laptop itu seperti apa, mungkin masih ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan. Siapa yang mau bertanya, silakan. Oh iya, dalam langkah-langkah ini materi juga sudah ada video tutorial, jadi nanti kalian juga dapat mempelajari dari yang sudah dijelaskan di sini. Nah, di rumah nanti kalian juga bisa menonton videonya, atau setelah pembelajaran ini kalian bisa menonton ulang cara-cara mendownload dan juga menginstal Scratch di laptop, seperti itu. Sekarang kita akan lanjut ke membuat akun secara online di Scratch yang akan dijelaskan oleh Kak Rista. Iya, selamat pagi adik-adik. Jadi di sini kakak akan melanjutkan. Selamat pagi kak. Iya. Jadi di sini kakak akan melanjutkan bagaimana caranya atau langkah membuat akun di web Scratch. Yang pertama di layar PPT sudah muncul, yaitu pertama itu kita membuka di web browser kita. Kakak akan mempraktekannya ya untuk contoh. Tunggu sebentar. Sebentar ya adik-adik. Apakah sudah muncul di layar adik-adik untuk tampilan browsernya? Sudah kak. Kakak akan menjelaskan sekaligus menjalankan bagaimana cara kita membuat akun Scratch secara online. Bisa didengar dengan jelas? Agak putus-putus kak. Ya. Sambil mengikuti ya. Yang pertama di sini kita sudah buka web browsernya dengan alamatnya, terus kita klik join. Klik join sambil kita menunggu. Setelah klik join, kita masukkan nama kita. Di sini kakak pakai nama kakak, Rista Triani. Setelah itu di bawahnya ada perintah create password. Di sini kita akan membuat password. Ambil adik-adik menyimak. Setelah kita sudah mengisi password dengan username kita akan lanjut ke next. Kita tunggu sebentar. Di sini ada pilihan atau option untuk mengisikan kolom negara. Karena kita dari Indonesia, jadi kita akan mengisi kolom Indonesia.
Iya. Setelah itu kita next lagi. Kita akan memilih bulan sama tahun lahir kita. Setelah itu kita akan next lagi. Di sini ada pilihan jenis kelamin. Sesuai dengan jenis kelaminnya masing-masing ya, kalau perempuan atau laki-laki. Kita next. Nah, di tahap terakhir ini kita akan memasukkan alamat emailnya kita. Di sini kita akan memasukkan alamat emailnya kakak. Setelah itu kita akan create your account. Kemudian get started. Nah, ini kita sudah terdaftar atau sudah masuk sebagai akun kita di Scratch yang berbasis online. Sudah bisa lihat enggak? Sudah, Kak. Nah, jadi ini cara kita masuk membuat akun Scratch berbasis online. Jadi adik-adik sampai di sini kira-kira masih bingung nggak dari langkah kita membuat nama, password, semuanya? Masih ada yang ingin ditanyakan nggak? Ya, untuk membuat akun secara online. Tidak, Kak. Sudah bisa mengikuti dengan baik. Sudah, Kak. Sudah bisa, Kak. Iya. Oke. Jadi untuk materi kita hari ini itu kita cuma perkenalan bagaimana cara kita mendownload Scratch secara online dan offline. Dan nanti juga itu sudah diberikan video tutorial dari Pak Denny untuk adik-adik bisa belajar bagaimana cara mendownload dan secara offline dan online. Jadi untuk saat ini hanya ini yang bisa kakak sampaikan. Jadi saya serahkan lagi kepada Pak Denny. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mbak Rista dengan Mbak Nona yang telah menjelaskan bagaimana cara menyiapkan perangkat pemrograman Visual Scratch. Kemudian untuk selanjutnya akan saya beri penjelasan lebih lanjut. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu ya. Share screen di sini. Ya, layar saya sudah kelihatan ya ini ya. Sudah terlihat ya? Sudah? Ya, sudah. Kalau sudah, ini akan saya buka ya. Jadi di sini akan saya buka, saya tampilkan. Nanti setelah ini silahkan kalian boleh mengulang materi ini yang sudah saya buat dalam bentuk tutorial. Kemudian PPT yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak kalian tadi juga sudah saya tampilkan. Jadi nanti silahkan diunduh ya, diikuti. Di sini isinya apa? Di sini nanti akan terhubung ke channel saya, di mana langkah-langkah yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak kalian tadi akan diulang ya. Menyiapkan pemrograman Visual
Ya, ini bisa dilihat ya, nanti silahkan kalian kunjungi, kemudian kalau kurang jelas silahkan diulang dari awal penjelasannya seperti apa. Ini dari pertama kali menjelaskan, sebentar. Saya kembalikan terlebih dahulu, klik tadi ya. Ini saya cepatkan. Ya, langkah-langkahnya persis sudah saya record dalam tutorial, silahkan nanti diunggah. Diperhatikan kemudian dicoba ya, dicoba. Nah, di sini materinya ya, saya ulangi sekali lagi. Di sini materinya silakan mulai dipelajari ya, dipelajari kemudian dicoba ya. Karena nanti pada pertemuan berikutnya nanti akan ada penugasan ya bagi kalian yang sudah mengikuti Vicon kali ini, sudah bisa selangkah lebih cepat nanti ya, supaya tidak lambat ketika mengerjakan tugas di pertemuan yang akan datang. Silahkan kalian mencoba untuk mempraktekkan apa yang sudah diajarkan oleh kakak-kakak kalian tadi. Begitu ya. Jadi kalau kurang lebih lengkap, intinya silahkan dilihat tutorial dari saya, linknya sudah saya siapkan pada materi ini ya. Silahkan kalian buka materi semester 2 ini, kemudian kalian lihat videonya kalau pengen lebih jelas ya. Kalau kalian pengen mencoba-coba sendiri ya enggak apa-apa gitu ya. Itu dari Pak Denny. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Tidak ya? Ya. Kalau tidak ada, kita akhiri ya pembelajaran kali ini. Tapi sebelumnya jangan keluar dulu ya. Saya unduh terlebih dahulu untuk absen siapa yang mengikuti Vicon kali ini. Kemudian kita akhiri dengan berdoa ya, jangan keluar dulu, kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, karena kegiatan kita sudah diberikan kelancaran, semoga bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Ya, cukup ya. Semoga bermanfaat. Silahkan diulang lagi video yang sudah saya bagikan kalau kurang jelas, dan kita ketemu lagi di materi yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya. Ya, sama-sama.